Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan membahas mikrotik lagi. Seru nih. Ini adalah salah satu mikrotik yang paling saya rekomendasikan untuk berbagai macam kebutuhan ya. Karena saya sering ditanya, Mas Nanang, kira-kira mikrotik yang powerful apa? Biasanya saya akan menjawab mikrotik ini. Dia adalah mikrotik RB5009. RB5009 ini adalah router board yang kalau saya bilang dia adalah router board yang diciptakan ketika mikrotik sedang tersenyum. Jadi dia bisa jadi pilihan kita kalau misalkan RB4011 terlalu kecil dan RB1100 AHX terlalu besar, maka di tengah-tengahnya ada si RB5009 ini. Dari segi fitur, harga, spesifikasi, performa tidak ada yang dikurangi sedikit pun dari RB5009 ini oleh mikrotik. Menurut saya ya, subjektif ini. Prosesornya dia quad core dan arsitekturnya dia menggunakan jenis arsitektur ARM64. Ini adalah jenis arsitektur yang paling saya suka karena biasanya kalau saya memberikan rekomendasi mikrotik, pasti arsitektur yang saya pilih adalah ARM, entah itu 450GX4, 4011, AHX, CCR2116, pasti yang arsitekturnya ARM. Karena saya punya pengalaman yang cukup baik dengan arsitektur ini. Untuk sebagai gambaran, saya punya NAS yang harganya 12 juta, arsitekturnya dia menggunakan AMD Ryzen. Sedangkan saya punya NAS yang harganya 4-5 jutaan lah. Itu sudah setengahnya lebih harganya. Dan dia menggunakan arsitektur ARM. Dan itu daya yang digunakan jauh lebih kecil, performanya sangat kencang sekali, dan juga biasanya kalau device yang berarsitektur ARM pasti dia punya kejutan. Contohnya NAS saya yang itu AS1102T, dia port Ethernetnya 2,5G dengan harga yang cuman segitu men. Apalagi di mikrotik, saya pernah mencoba CCR1009 videonya yang ini. Itu dia menggunakan arsitektur tile. Permasalahannya apabila salah satu core-nya itu menyentuh 100%, pasti ada trouble. Sedangkan saya punya pengalaman menggunakan RB450GX4. Saya kasih konfigurasi yang rumit, saya paksa dia untuk berbagai macam kebutuhan, dan CPU-nya ada yang menyentuh 100% dan tidak terjadi penurunan performa yang signifikan. Dan kalau di mikrotik, misalkan dia mengeluarkan tools atau fitur baru seperti zero tier, kemudian container, pasti yang dicoba pertama atau yang mendapatkan bagian pertama dia adalah ARM atau ARM64. Syukur-syukur X86 lah. Prosesor lain tile yang CCR yang tile itu dia tidak bisa mencoba fitur itu, tetapi ARM pasti dapat bagian yang pertama. Makanya saya sering sekali menggunakan mikrotik dengan arsitektur tersebut. Untuk kecepatan laju CPU-nya dia bisa sampai 1400 MHz. Dan license routernya dia lisensi level 5 ya lur ya. RAM-nya 1GB, storage size-nya juga 1GB. Itu sudah lebih dari cukup untuk sebuah router board. Dan sebenarnya kalau kita lihat RB5009 teman-teman, kalau melihat bodinya, garang banget ya, server banget kan. Dari materialnya dia full metal dan dia sekaligus case heatsink segede gini men. Itu benar-benar jenius banget sih. Untuk RB5009 ini dia punya tombol reset yang dia itu enggak tersembunyi ya. Jadi tombol resetnya bisa kita pencet langsung dengan tangan. Saya suka banget sih kayak gitu. Padahal harus pakai tunyuan biting, waduh males. Terus dari poweringnya dia punya 2 DC soket. Yang pertama adalah DC1 24 volt sampai 57 volt. Dia menggunakan soket adapter biasa kayak gini nih. Dan juga DC2 nya dia menggunakan soket yang kayak soket kabel itu loh, kayak adapter DC yang ada di CCTV. Jadi kita bisa memilih antara dua ini, atau mungkin dua-duanya juga bisa sebenarnya. Selain itu dia punya port SFP transceiver 10G, jadi SFP plus ya. Punya USB 3.0 serta dia punya 8 buah port Ethernet 7 GB dan satunya 2,5G. 2,5G 2500 megabit. Kenceng banget. Meskipun kecepatan internet Anda 10 Mbps, tetapi kalau Anda punya port 2,5G itu sangat multifungsi sekali. Anda bisa mempunyai jaringan yang sangat-sangat powerful gitu instalasinya. Dan sebenarnya RB5009 ini ada 2 series kalau nggak salah ya. Yang series yang saya punya ini adalah RB5009 UG plus S plus IN. Jadi bedanya dengan series yang satunya adalah dia PoE in-nya satu saja di port Ethernet nomor 1 yang 2,5G.
itu. Yang series yang terbaru dia itu full PoE. Ketika pembelian juga ini hanya Mikrotik router board dan adapternya saja ya teman-teman di dalam boxnya. Kita tidak akan mendapatkan kupingannya atau rack mountnya, itu dijual terpisah oleh Mikrotik. Jadi teman-teman harus menambah budget lagi supaya kita bisa mendapatkan mounting untuk kita taruh di rack mount server kita. Oke, sekarang kita akan coba lihat blok diagram dari RB5009 ini. Jadi untuk mempertimbangkan membeli Mikrotik, biasanya saya akan mencoba melihat ke blok diagramnya dulu. Karena dari blok diagram kita bisa mengetahui seperti apa konsep dari Mikrotik ini dibuat begitu. Jadi tinggal ke blok Mikrotik, ke Mikrotiknya ini RB5009. Kemudian kita ke support and download. Dan di sini ada blok diagram, kita open saja. Nah, kalau kita lihat dari blok diagramnya, teman-teman, RB5009 menurut saya konsepnya dia dibangun cukup oke sih. Semua portnya, teman-teman, dari SFP plusnya sampai Ethernetnya semuanya itu tersambung ke satu switch chipset untuk tipenya 88E6393X ini. Dan dia tersambung dengan sambungan sebesar 10 gigabit per second full duplex ke satu buah prosesor 1,4 GHz 4 core ya. Jadi berbeda sekali dengan arsitektur dari RB4011. Teman-teman bisa lihat kan? Di RB4011 di sini kan Ethernetnya kan ada dua kayak gini konsepnya kan. Jadi dibelah dua, 4 gitu kan. Konsepnya dia terbangun dengan dua buah chipset switch. Jadi chipsetnya itu dari Realtek RTL8367. Di 5 tersambung ke chipset switch, tersambung ke 2,5G baru diproses oleh CPU-nya. Terus kemudian 5 lagi tersambung ke chipset switch lagi, terus tersambung dengan kecepatan 2,5 gigabit ke CPU-nya. Dan SFP-nya langsung tersambung ke CPU-nya. Nah, biasanya kalau blok diagramnya seperti si RB4011 ini, itu ada treatment khususnya atau dia punya karakteristik yang berbeda lah. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan si RB5009 ini. Kita akan coba lihat dalamnya seperti apa, performanya gimana. Langsung saja kita gaskan. Oke, sekarang RB5009-nya sudah kita nyalakan dan sudah saya sambungkan ke PC. Saya tersambung di Mikrotik RB5009 di port Ethernet nomor 1-nya, di port 2,5G-nya ya. Dan saya sambungkan ke PC dengan menggunakan kabel LAN Cat 6. Dan PC saya kebetulan saya menggunakan LAN card dari TP-Link yang dia spesifikasinya juga sudah 2,5G. Kita lihat apakah terbaca 2,5G di PC saya. Oke, network and internet terbacanya dan speednya 2,5 Gbps. Ini teman-teman bisa lihat speednya 2,5 Gbps. Dan kalau kita buka Mikrotiknya di Winbox, sini kita buka, coba lihat. Kita buka di interface-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa ada 8 Ethernet dan saya tersambung ke Ethernet nomor 1 tertanda R reachable. Dan kita coba klik. Nah, kita coba di Ethernet. Teman-teman bisa lihat di sini 2,5G ya. Dan dia auto negotiation. Jadi dia akan menyesuaikan. Teman-teman pakainya 1G atau gigabit, ya akan terbaca gigabit. Kalau dia pakai 2,5G ya terbaca 2,5G seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat sistem resource-nya. Set. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat, saya akan nyalakan dulu add date, add time, add memory, add CPU. Oke, CPU-nya 0% ya, karena ini kosong, tidak ada apa-apa. Dan di sini uptime-nya bisa terlihat, free memory-nya ARM ya. Arsitektur CPU-nya ARM64. CPU-nya 4 core. Kalau kita klik di CPU ini akan terbaca core-nya. Nah, ini masih 0 semuanya karena tidak ada konfigurasi apapun, tidak ada traffic internet. Jadi CPU-nya berjalan 0%. Kemudian CPU frekuensinya ini di 350 MHz. Nanti dia akan terus bertambah sesuai dengan beban atau konfigurasi yang kita berikan pada Mikrotik RB5009-nya. HDD space-nya ada 1 GB, total HDD size-nya ada 1 GB, teman-teman bisa lihat. Dan arsitekturnya ARM, board name-nya ini versionnya di 7.13 RC4 testing ya. Ini sudah saya update di manufakturnya, dia di 7.4.1. Dan kalau teman-teman downgrade ke OS 6 ya nggak bisa karena dia factory hardware-nya, factory software-nya sudah 7.4, artinya OS 7.
Nah sekarang saya akan coba performa dari RB5009 ya. Saya penasaran banget nih, bagaimana kalau performanya kita coba dengan bandwidth test. Jadi saya akan coba konfigurasi dasar dulu mikrotiknya supaya internet bisa mengalir dengan baik ke mikrotik ini dan keluar ke PC saya ya. Saya konfigurasi dulu. Oke, di sini mikrotiknya sudah saya berikan konfigurasi dasar, jadi mikrotiknya sudah bisa mengalirkan internet. Sekarang saya mau coba dengan menggunakan fitur bandwidth test dari mikrotik. Kita tinggal download saja bandwidth testnya mikrotik. Ada di situsnya mikrotik ini. Kemudian ke software. Di software, wih Jen, mikrotik ngetokke modem 5G men. Iyuh, lihat nih, modem LTE 5G Gen 6 AX wireless. Kemudian di sini ada bandwidth test. Silahkan di download aja toolsnya. Nanti toolsnya akan berbentuk seperti ini nih, bandwidth test. Nih, sesederhana ini bandwidth test. Nah ini addressnya silahkan isikan IP address dari mikrotiknya. Jadi mikrotiknya terbaca, IP saya adalah 88.1. Tadi saya sudah konfigurasi RB5009 ya. Kasih IP address sesuai dengan mikrotik kita 168. Protokolnya pilih TCP, kemudian local TX nya seperti ini. Directionnya pilih send, local TX speednya. Ini adalah speed yang bisa kita custom ya teman-teman. Jadi misalkan kita akan start dari berapa Mbps, 100 Mbps misalkan 100 M, tulis saja seperti ini. Ini kita tulis 100 M. Oke, ini untuk username dan passwordnya Nanang MRK. Dan sebelum kita start, kita harus memastikan dulu bahwa kita menyalakan Btest servernya. Ini ada di tools, kemudian Btest server ini kita klik dan pastikan dia enable. Kita apply dan oke. Setelah itu kita akan start. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia akan memberikan bandwidth 100 Mbps, TX-nya 100 Mbps nih, bisa dicek ya. Ini. Jadi dia akan memberikan secara konstan. Kalau misalkan nggak mau konstan seperti natural gitu, bisa klik yang random data ini. Jadi dia akan mengirimkan random data, kadang 100, kadang 80. Jadi kayak natural aja. Nah, ini saya pilih yang konstan. Nah, kita lihat coba kinerja CPU-nya. Kita add CPU. CPU-nya bekerja 7% dengan bandwidth 100 Mbps. Kita coba lihat di interface. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada bandwidth 100 Mbps di Ether 1. Ether 1 ini tersambung ke PC saya. Portnya 2,5G, ini di 100 Mbps. Saya coba konstan di 2000 Mbps ya teman-teman. Dan ini CPU-nya ada di 22% atau 23% ya. Teman-teman bisa lihat ini CPU-nya di 23%. Dan trafficnya 2G ya rak. Trafficnya 2G rak tadi. Menyentuh 2G. Gila. Ngeri. Lihat Rake, trafficnya 2G. Sekarang saya akan coba kasih konfigurasi di dalamnya seperti apa performanya. Kita lihat bareng-bareng ya. Saya berikan mikrotik RB5009 ini 100 raw dan juga Mangle, dan ada queues juga, ada address list juga, dan juga ada 7 layer protokol. Ini 100 raw ya. Teman-teman bisa lihat. Dan ini CPU-nya 32%. Saya sudah jalankan dari tadi dengan bandwidth 2000 Mbps ya. Dan di sini masuk 1000 Mbps. Kita tunggu dia bisa sampai menyentuh angka 2 atau tidak, karena di sini saya gunakan random data supaya kita bisa tahu optimalnya itu seperti apa. Ya kayak asli aja. Nah, ini kita bisa lihat trafficnya, statistiknya, TXR, X-drop-nya seperti apa. Ini kalau saya matikan, silahkan perhatikan ini CPU-nya kan 30%. Ini kita IP firewall row-nya kita seleksi, kita all, kita matikan. Straight. Dan ini dia CPU-nya kinerjanya dia turun di 20% ya. Ini sangat berpengaruh sekali row-nya. Berjumlah 100 lagi. Wow, repol. Nah, seperti itu performa dari mikrotik RB5009 ini. Gimana? Luar biasa? Atau mungkin Anda pengen eksperimen seperti apa lagi menggunakan RB5009 ini? Silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Nanti kita coba lakukan dengan mikrotik RB5009 ini teman-teman. Dan saya kira mikrotik RB5009 ini adalah mikrotik paling fleksibel dan juga harganya cukup terjangkau. Ini bisa jadi pilihan kita. Mungkin dengan menonton video ini Anda punya bayangan untuk memilih RB5009 ini menjadi salah satu mikrotik di kelas mid range-nya. Jadi dia punya performa yang cukup powerful, fitur yang sangat lengkap, dan juga kita bisa menggunakannya untuk banyak sekali sih, karena dia punya USB 3.0, tinggal kita kasih SSD, kita kasih Docker container, super fleksibel. Dan juga bodinya ini loh, full heatsink.
Jadi dia sangat benar-benar terjaga suhunya. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Nanti link pembelian Mikrotik RB 5009 ini saya kasih di link deskripsi di bawah. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.